Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewanto Yusuf Priyambodo. Saya merupakan dosen di program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Ilmu Kedokteran Forensik dan Mediko Legal yang berada di bawah Departemen Forensik dan Mediko Legal Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Saya diberi amanah untuk menyampaikan topik kuliah fotografi forensik yang merupakan bagian dari mata kuliah teori klinik umum di program PPDS Forensik dan Mediko Legal. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi PPDS dengan bobot 2 SKS, yaitu 1 SKS teori dan juga 1 SKS praktek. Metode penyampaian pada mata kuliah ini adalah ceramah pada sesi teori dan disertai dengan diskusi tanya jawab. Kemudian komponen penilaian untuk mata kuliah ini adalah ujian semester dan juga penugasan. Untuk interaksi antara dosen dan mahasiswa pada mata kuliah ini, pertama kami lakukan dengan cara diskusi dan tanya jawab pada saat sesi paparan kuliah. Kemudian kami, Pak dosen, juga menyediakan waktu dengan mahasiswa untuk konsultasi, baik tatap muka maupun secara online melalui WhatsApp dan juga dengan media komunikasi yang lain. Untuk mata kuliah ini kami harapkan mahasiswa dapat mendokumentasikan luka yang ada pada kasus-kasus jenazah maupun kasus-kasus hidup. Terkait dengan topik fotografi forensik, kami harapkan mahasiswa dapat mengerti dasar fotografi forensik, kemudian aspek mediko legal, kemudian pemilihan kamera dan juga peralatan, teknik pengambilan gambar dan foto, dan yang terakhir adalah pemilihan gambar dan foto-foto. Untuk referensi pada mata kuliah ini, pertama adalah materi penunjang ilmu kedokteran forensik dan mediko legal, yaitu buku. Kemudian yang kedua adalah forensik patologi karangan Bernard Knight. Yang ketiga adalah A Physician Guide in Clinical Forensic Medicine karangan Margaret M. Stark. Baik, berikut akan Anda saksikan video pemaparan kuliah tentang fotografi forensik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Semoga para mahasiswa dalam kondisi sehat ya. Nama saya Dr. Dewanto Yusuf Priyambodo. Di sini pada siang hari ini kami akan menyampaikan ya kuliah PPDS dengan topik fotografi forensik. Gitu. Baik, mahasiswa semua sudah lengkap ya, sudah ada 10 orang ya, semua sudah hadir. Akan saya langsung mulai untuk paparannya. Jadi untuk kuliah ini saya harapkan para mahasiswa PPDS bisa mengerti masalah pertama dasar fotografi, kedua aspek mediko legal, kemudian tentang teknis pemilihan kamera dan juga peralatan pendukung untuk fotografi, kemudian teknik pengambilan gambar atau foto, kemudian juga yang terakhir adalah pemilihan gambar atau foto. Baik, aktivitas sehari-hari para PPDS akan menemui kasus-kasus hidup maupun mati, yaitu memerlukan dokumentasi luka yang proper. Maka kita mempelajari teknik fotografi forensik untuk dokumentasi luka yang baik. Baik, mungkin saya sering menemukan kasus-kasus yang berkaitan dengan pidana yang memerlukan dokumentasi kasus yang baik. Jadi kita mulai dulu dari basic. Jadi fotografi sendiri berasal dari kata fotos dan juga grafos, yang artinya adalah fotos adalah cahaya, grafos adalah menggambar. Jadi fotografi adalah teknik menggambar dengan pantulan cahaya yang berasal dari luar. Kemudian untuk basic kedua adalah kerja kamera. Jadi kerja kamera menyerupai mata kita. Cahaya masuk melalui kornea, kemudian lensa, dan diteruskan kepada retina. Kalau di kamera zaman dulu ada film ya, jadi cahaya masuk melalui lensa, kemudian diafragma, dan juga ke film. Kalau sekarang mungkin sudah digital, langsung masuk kepada memori. Baik, ini contoh dari negatif film yang ada pada kamera, mungkin kamera zaman dulu. Kemudian sekarang ke peran fotografi. Jadi peran utama fotografi adalah untuk dokumentasi. Biasanya untuk ditemuan di jenazah, pasien hidup, maupun untuk para penyidik juga mendokumentasikan TKP gitu ya. Dokumentasi ini akan berguna
dilampirkan dalam visum et repertum sebagai alat bukti yang sah. Dan mungkin teman-teman PPDS juga akan melaksanakan pertemuan ilmiah ya, dan juga mungkin aktivitas lain seperti laporan kasus, kemudian membuat jurnal, atau besok ada yang jadi dosen membuat buku, itu juga perlu foto-foto yang baik. Seperti saya juga membuat bahan kuliah, itu juga perlu foto-foto yang sesuai. Kemudian di masa kini ya, perkembangan teknologi mengharuskan foto-foto yang cukup baik ya, pertama untuk rekonstruksi 3 dimensi dan juga untuk analisis dengan kecerdasan buatan. Itu. Dan kita ke aspek legal atau aspek hukum, teman-teman PDS bisa mencari di googling ya, di pasal 84 ayat 1 KUHP ya. Jadi ada 5 alat bukti yang sah di mata hukum ya, ada keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, kemudian surat, dan juga keterangan terdakwa. Di sini fotografi forensik bisa masuk kepada surat, yaitu dia akan dilampirkan dalam visum et repertum, atau juga bisa sebagai petunjuk ya, petunjuk untuk melihat apakah ada suatu perkara pidana atau tidak di dalam suatu kejadian seperti itu. Kemudian ya, berikutnya oke. Sekarang kita ke persiapan alat ya untuk fotografi forensik. Yang jelas pertama kita harus menyiapkan kamera ya. Kamera seperti apa yang diperlukan, yaitu kamera dengan focal length ya sekitar 35 sampai 50 mm. Ini bisa saya beri contoh ya, mungkin seperti ini ya. Contoh kamera DSLR ya. Dan mungkin juga kita bisa memakai kamera jenis lain seperti kamera mirrorless ya. Dan ini sebaiknya adalah kamera milik rumah sakit ya, tidak boleh untuk milik pribadi. Nah, kemudian untuk memfoto kita memakai kamera ya, bukan smartphone, jadi kamera seperti ini, dan juga oleh orang yang mampu motret. Saya kira semuanya sudah bisa motret dengan baik ya, mungkin setting sederhana, nyalakan kamera, mengambil gambar ya, dan ditambahkan punya layar putar seperti ini ya, jadi agar memudahkan dalam kita membidik objek yang akan kita foto. Oke, setelah itu kita juga memerlukan sumber cahaya tambahan agar fotonya bisa terlihat dengan jelas. Dan yang penting juga adalah kita perlu skala ya, skala bentuk L ya, seperti ini. Jadi kalau yang standar ada ABFO scale ya. Terus kita juga bisa memakai alat bantu seperti pinset ya, label. Pinset ini untuk menunjukkan objek, kemudian untuk memegang suatu objek yang diperlukan, kemudian label untuk menunjukkan ID dari pasien, baik itu jenazah maupun pasien yang hidup. Kemudian tripod, ya mungkin ini bisa digunakan, bisa tidak, tergantung keperluan. Kemudian ini juga penting, ya kita menggunakan lighting ya untuk memperjelas foto atau objek yang akan kita ambil gambarnya seperti itu. Baik, sampai sini mungkin ada yang mau bertanya, teman-teman mahasiswa? Izin ya, bertanya, Dok. Silakan. Mas siapa? Saya Aditya. Oke. Izin bertanya, Dok. Jika semisal pada settingan lokasinya tidak bisa menggunakan kamera, apakah bisa menggunakan kamera smartphone sebagai penggantinya, Dok? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi, pertanyaan bagus ya. Memang kita idealnya menggunakan kamera yang dimiliki oleh rumah sakit atau mungkin milik puskesmas atau milik klinik. Nah, isu pada foto dengan smartphone adalah pertama rahasia medis gitu ya. Jadi untuk smartphone ini rawan disebarkan ya di mungkin teman-teman sejawat yang lain yang nggak berwenang gitu ya. Kemudian juga disebar di medsos dan juga tempat-tempat lain yang tidak diperkenankan. Lalu juga di masa sekarang ini banyak ponsel dengan fasilitas AI, itu akan mengganggu atau mungkin bisa memanipulasi foto, misalnya menghilangkan objek, menambah objek, mengubah warna, yang mana kalau terlalu berlebihan itu akan menyebabkan fotonya tidak asli lagi, itu malah tidak diperbolehkan dalam prosedur fotografi forensik seperti itu. Baik, sampai di sini ada yang mau bertanya lagi mungkin? Oke. Ya, silakan. Siapa namanya? Saya Argita. Ya. Izin dok, di sini kan tidak boleh dipergunakan flash dari kamera. Ya. Namun jika
tempatnya itu minim pencahayaan dan tidak tersedianya ring light, apakah boleh menggunakan flash? Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi flash ini memang sifatnya menerangi, tapi memang dia penerangannya agak cukup silau, apalagi mungkin objeknya ada cairan, mungkin ada logam, itu akan sangat mengganggu pencahayaan objek yang lain. Memang disarankan tidak memakai flash, tapi memakai lighting yang lain. Jadi namanya adalah soft light ya. Ada yang mungkin ada namanya LED continuous, atau mungkin dengan softbox ya, atau mungkin metode yang lain ya. Jadi untuk flash sebenarnya kita jadikan pilihan terakhir untuk pencahayaan. Jadi kita sarankan yang seperti ini ya, ring flash ya, atau mungkin yang LED yang seperti ini. Jadi sifatnya lebih soft, cahayanya lebih menyebar. Karena flash ini kan lebih terpusat dan lebih silau, nanti akan menyebabkan gangguan pada warna objek yang akan kita foto seperti itu. Baik, berikutnya kita harus memperhatikan settingan kamera, pertama ISO, kemudian white balance, ya, kemudian shutter speed dan juga aperture. Nah, mungkin untuk mahasiswa atau teknisi yang tidak terbiasa menggunakan kamera atau menyeting kamera bisa menggunakan mode auto. Ini diperbolehkan asalkan foto yang kita ambil dengan yang kita lihat pada objek dengan mata kita sendiri itu sama dari warna, dari bentuk dan lain-lain. Nah, kemudian kita juga harus mempersiapkan pasien form consent atau kita harus memberikan info pada pasien mau diapakan, kemudian tujuannya apa. Yang jelas untuk fotografi ini berguna untuk penanganan kasus pasien atau penyidikan. Kemudian kita juga harus meyakinkan bahwa foto yang kita ambil terjaga kerahasiaan medis, kita sebarkan kepada pihak lain yang tidak berwenang. Kemudian kita juga harus melihat ya pasien apakah nyaman dengan kondisinya atau tidak, apakah dia hanya bisa duduk, hanya bisa berbaring, atau dia bisa berdiri. Jadi kalau dia memang bisa berdiri, kita minta berdiri, kalau tidak ya tergantung dia bisanya apa. Kemudian nanti skip aja ya. Kemudian untuk ISO pencahayaan ya, kemudian untuk white balance sesuai dengan kondisi pencahayaan di luar ruangan seperti apa, atau mungkin di dalam ruangan apakah terang, apakah gelap, cahayanya apa, neon, apakah cahaya LED, harus kita sesuaikan ya. Dan untuk ISO pencahayaan, jadi makin gede ISO-nya makin cerah ya. Kemudian untuk memegang ya, kita harus memegang kamera dengan nyaman ya, bisa dengan posisi diikatkan kepada lengan bawah ya, agar tidak jatuh, atau mungkin dikalungkan di leher ya. Ini bisa kita sesuaikan tergantung dari kondisi atau mungkin posisi jenazah atau mungkin pasien hidup yang akan kita foto, mana yang perlu kita foto secara tegak lurus dari atas, dari samping, kita sesuaikan cara memegangnya. Baik, kemudian ini ya contoh cara memegang kamera. Cara memegang kamera jadi bisa dengan tangga ya, untuk melihat dari atas secara tegak lurus untuk kasus jenazah ya. Kemudian kita memfoto dari jam mulai pemeriksaan, bungkus jenazah ya, kemudian saat jenazah masih berpakaian dan saat jenazah sudah buka pakaiannya, itu harus kita foto secara tegak lurus ya. Kemudian untuk pemeriksaan dalam ya, atau saat otopsi atau PLPD ya, kita foto semua organ yang kita ambil. Kita foto dengan menggunakan papan yang ada kotak-kotak ini, yang warna hijau seperti ini. Kemudian tak lupa juga seperti pencahayaan harus cukup, dan juga semua kotoran kita bersihkan dulu. Kemudian semua lubang-lubang tubuh kita foto ya, untuk melihat adanya cairan, darah, dan juga mungkin hal-hal lain yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan. Berikutnya untuk organ yang memang dia punya dua sisi, misalnya ada tangan ya, kemudian ada kaki, kita foto dua-duanya dulu untuk menentukan orientasinya, apakah dia kanan, apakah dia kiri, apakah dia atas atau bawah. Jadi baru kita foto yang close up ke bagian yang mengalami perlukaan atau mengalami kelainan ya.
Kemudian untuk forensik klinik, ya pasien-pasien hidup pasti akan mengalami penolakan. Beberapa kasus mungkin merasa malu, merasa takut. Kita perhatikan, jangan sampai memfoto keseluruhan pasien secara telanjang bulat. Jadi kita foto bagian per bagian, ya mungkin di label dengan nomor rekam medis atau nomor visum dari pasien. Kemudian untuk bagian sensitif, jangan kita foto bersama dengan wajah dan juga bagian tubuh yang lain. Jadi cukup per bagian-bagian saja. Ya. Kemudian kita harus tegak lurus dalam memfoto, ya, diusahakan tegak lurus. Kemudian cahaya harus cukup, tidak boleh terlalu gelap maupun terlalu terang. Kemudian dibantu asisten juga boleh. Mungkin di PPDS kan ada cukup banyak, ya. Ada satu yang membantu untuk menunjuk objek yang perlu difoto, ada yang membantu megangkan mungkin bagian dari pasien, kemudian baru yang tugas utama memfoto, mengambil foto objek tersebut. Nah, kita juga menghindari tremor, ya, terus kemudian bayangan dari kita, kemudian cairan dan semua kotoran, serta kurang atau lebihnya cahaya. Itu akan mengganggu warna dari objek. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai contoh-contoh cara memfoto per bagian tubuh. Pertama untuk mulut dan gigi. Kita akan membuka bibir, ya, ke atas ke bawah dengan menggunakan pinset agar gigi bisa terlihat, ya, dengan jelas. Kemudian untuk pembukaan dada kita harus memfoto saat pemotongan jaringan lapis demi lapis. Misal memotong kulit, kemudian memotong otot kita foto, kemudian memotong sampai ke tulang kita foto lagi. Kemudian saat tulang dibuka kita juga mengambil foto lagi. Kemudian organ dikeluarkan, kemudian bagian belakang, bagian punggung itu juga kita foto agar terlihat apakah ada perdarahan ataukah ada kelainan yang lain untuk sebagai temuan otopsi. Kemudian untuk organ-organ semua kita foto menggunakan papan yang tadi saya jelaskan, papan hijau dengan kotak-kotak skala, ya. Yang ini akan digunakan untuk memperkirakan ukuran dari organ itu, apakah dia membesar ataukah mengecil ataukah normal. Ini contoh untuk sternum, kemudian jantung, limpa dan juga paru-paru. Kemudian ini untuk beberapa bagian yang memang harus difokuskan, kita tunjuk dengan pinset agar penyidik lebih fokus untuk bagian mana yang akan dipergunakan untuk BAP. Nah, ini contoh untuk yang ada dua sisi, ya. Seperti paha, kita foto dua-duanya dulu agar nampak di bagian sebelah mana yang dia terluka. Nah, setelah kita foto dua-dua ini agar terlihat jelas dia di sisi mana, kemudian kita foto close up pada bagian yang mengalami perlukaan, seperti itu, ya. Kemudian ini untuk pembukaan otak, ya, kita buka sama seperti tadi, lapis demi lapis, scalp, kemudian cranium masuk sampai membuka bagian dalam, yaitu memperlihatkan otak dan juga organ-organ yang lain. Oke, kemudian ini ya contoh foto otak. Ini ada cahaya tadi yang terkait dengan flash, ini akan menimbulkan silau, ya. Nah, itu akan kita potong. Jadi boleh, ya, kita mengedit foto, mengcrop, tapi tidak boleh menambahi luka atau mungkin menambah hal-hal lain yang tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan. Kemudian untuk memfoto bagian ujung-ujung ekstremitas seperti jari tangan dan juga jari kaki, kita menggunakan background, ya, yang putih seperti tangan dengan handscoon yang masih bersih, jangan yang berdarah-darah atau kena cairan kotoran dari pasien. Oke, kemudian untuk bagian yang lukanya cukup panjang, maka kita bisa memakai meteran, ya, karena mungkin skala yang siku-siku tadi ABFO tidak sepanjang lukanya, seperti itu. Untuk dokumentasi luka terbuka, kita harus memperhatikan pertama bentuk luka. Kita harus membedakan antara luka terbuka akibat kekerasan tajam ataupun kekerasan tumpul. Untuk luka akibat kekerasan tajam, maka kita bisa melihat tepinya adalah
rata, kemudian bentuknya cenderung memanjang dan beraturan, dan untuk sudutnya terkadang ada yang satu sisi tajam, ada yang satu sisi tumpul, ada juga yang tajam keduanya. Kita juga harus memperhatikan apakah di sekitar luka ada luka lain seperti luka memar akibat senjata, atau juga ada luka lecet akibat perlawanan, dan mungkin luka-luka yang lain yang berhubungan dengan kejadian yang dialami oleh korban. Untuk membedakan antara luka iris dan luka tusuk, kita harus melihat kedalaman dari luka. Kadang kita dibantu dengan sonde atau mungkin dengan alat lain yang bisa memperkirakan kedalaman dari luka tersebut. Untuk luka iris biasanya dia lebih lebar dan tidak terlalu dalam, sedangkan untuk luka tusuk dia lebih dalam dan lebarnya tidak selebar kedalamannya. Untuk luka robek kita bisa melihat bahwa bentuknya dan tepinya tidak beraturan. Kemudian selain tepi lukanya tidak rata dan tidak konsisten, kita juga melihat adanya ciri jembatan jaringan yang menghubungkan antara kulit di satu sisi dan sisi lainnya. Biasanya jembatan jaringan ini dihasilkan oleh pemotongan yang kurang sempurna akibat gaya robekan. Nanti gaya ini akan memotong kulit namun menyisakan syaraf, kemudian pembuluh darah, jaringan ikat, dan jaringan-jaringan lain, sehingga menunjukkan adanya segaris atau beberapa garis jaringan yang menghubungkan antara tepi kulit satu dengan tepi kulit lainnya. Pada pemeriksaan dan dokumentasi kasus kerangka ada beberapa aspek yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah dari tengkorak. Dari tengkorak kita bisa menentukan usia, kemudian jenis kelamin, dan juga ras. Untuk usia biasanya kita melihat bagian sutura atau sambungan antar tulang tengkorak, yang mana sutura ini semakin berusia tua jenazahnya, maka dia akan semakin menyatu. Maka untuk memfoto tengkorak ini, sutura kita foto dengan baik dari jarak jauh maupun jarak dekat, terutama di bagian atas atau di bagian tempurung. Selain itu juga kita melihat sutura di bagian belakang dan juga bagian samping kanan dan kiri. Jenis kelamin ya kita bisa melihat pada bagian pertama rongga mata atau rongga orbita, kemudian dari zigoma atau mungkin tulang pipi, dan juga dari mandibula. Dari samping kita bisa memfoto dan juga melihat bagian zigoma tadi, tulang pipi, kemudian ada dari tulang mastoid yang ada di bagian bawah dari telinga. Dari bagian belakang kita bisa melihat untuk insersi atau penempelan otot leher pada laki-laki akan tampak lebih tebal dan juga lebih kasar. Maka di sini kita perlu memperlihatkan foto dari jarak dekat untuk menentukan apakah dia kasar atau tidak. Jika pada perempuan, penempelan otot ini lebih terlihat halus dibandingkan dengan yang laki-laki. Kemudian untuk foto rahang bawah atau mandibula, kita bisa memfoto dari arah atas dan juga samping dibantu dengan pengukur sudut atau mungkin goniometer. Karena untuk penentuan jenis kelamin, sudut dan juga ukuran rahang dan kelengkungannya sangatlah penting. Pada rahang kita juga melihat susunan gigi dari jenazah, dari mulai jumlah, kemudian keutuhan giginya, kemudian juga pada bagian oklusal di sana ada atrisi atau penipisan gigi. Ini bisa membantu kita untuk menentukan perkiraan usia selain dari sutura tadi. Setelah tengkorak, kita juga akan memeriksa bagian tulang-tulang panjang. Di sini perlu sekali skala karena tulang panjang ini sangat berguna untuk penentuan postur atau tinggi badan dari jenazah. Kemudian ada juga kokse atau tulang panggul. Di sini kita melihat
ada bentuk yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, sehingga ini sangat penting untuk menentukan jenis kelamin. Kalau laki-laki kita lihat biasanya lebih tinggi, kemudian perempuan lebih lebar dan membulat, sedangkan laki-laki lebih menyudut untuk cenderung ke segitiga. Kemudian kita juga memperlihatkan incisura ischiadica, kemudian juga pelvic inlet. Tulang panggul juga bisa digunakan untuk menentukan usia. Jadi dari simfisis pubis nanti akan terlihat apakah dia cenderung kasar atau halus, karena kalau halus itu menunjukkan usia yang lebih tua dibandingkan dengan yang muda yang bentuknya lebih kasar. Baik, sekian paparan dari saya. Kemudian untuk PPDS nanti akan ada beberapa asesmen. Pertama adalah ujian, yang kedua nanti ada penugasan ya, berupa presentasi foto-foto dari kasus yang telah ditangani, baik kasus hidup maupun kasus jenazah. Nanti tugas ini akan kita cek seminggu dari hari ini ya. Baik, cukup sekian. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman sekalian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.